tinggal ditunjuk. Waketum PSSI bongkar proses rahasia pemilihan pelatih timnas. Semua pemain muda harus nonton ini. King Kazu masih main di usia 58. 15 laga, 2 gol. Starter terus. Kevin Dix buktikan Asia bisa kuasai Bundesliga. Vai pega assim. Pega na minha balança. Eu só quero te Pelatih baru timnas Indonesia sudah dipilih. Dan yang bikin kaget, Ketua Umum PSSI ternyata sama sekali tidak ikut campur dalam prosesnya. Pernyataan ini baru saja keluar dari mulut Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Dan apa yang ia bongkar bikin publik sepak bola Indonesia geger. Usai laga Persija versus Bayangkara FC, Amali dicegat wartawan, pertanyaan langsung soal pelatih timnas. Dalam situasi santai pasca pertandingan, Amali memberikan pernyataan yang langsung mengubah peta diskusi sepak bola nasional. Proses pemilihan pelatih timnas sudah selesai, tinggal pengumuman. Selama proses, Ketua Umum PSSI tidak ikut campur. Semua keputusan ada di tangan Exco dan BTN. Tidak ada intervensi, tidak ada tekanan politik, murni profesional. Ini berarti pelatih baru timnas Indonesia benar-benar hasil seleksi profesional, bukan pesanan, bukan titipan, trauma gonta-ganti pelatih, drama federasi sebelumnya, keinginan perubahan sistem. Kalau benar seperti ini, maka PSSI sedang memasuki era baru. Siapa pelatihnya? Lokal atau asing? Berapa lama kontraknya? Apa target besar berikutnya? Nama-nama mulai beredar, tapi PSSI sengaja menahan semuanya sampai waktu yang dianggap tepat. Satu hal pasti, masa depan timnas Indonesia akan berubah dalam hitungan hari. Kalau pilihan ini tepat, Indonesia bisa melompat jauh. Kalau salah, kita akan kembali ke lingkaran drama. Menurut kalian, siapa sosok yang layak memimpin Garuda? Sebelum lanjut nonton video ini, saya mau tanya, kalau umur kamu 58 tahun, kamu masih sanggup main sepak bola profesional? Karena hari ini, seorang pria berusia 58 tahun baru saja menandatangani kontrak profesional. Bukan sebagai pelatih, bukan sebagai manajer, tapi sebagai penyerang. Namanya King Kazu. Kazu Miura resmi bergabung dengan klub J3 League Fukushima United FC. Ini bukan kontrak biasa. Ini adalah masa peminjaman keempat berturut-turut dari Yokohama FC. Di usia 58 tahun, Kazu berkata, "Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya akan memberikan segalanya di dalam dan luar lapangan." Bukan kata-kata legenda yang ingin pensiun. Ini kata-kata seorang pejuang yang masih lapar kemenangan. Tahun ini adalah tahun ke-41 Kazu Miura di sepak bola profesional. Ia memulai karirnya sejak Brazil, Italia, Kroasia, Jepang. 4 dekade, 4 generasi pemain, 3 era sepak bola, dan dia masih berdiri di lapangan. Banyak pemain seangkatannya sudah jadi komentator, banyak legenda lain sudah jadi direktur klub. Kazu Miura masih pakai sepatu bola di usia 58. Dia latihan pagi, jaga disiplin, jaga mimpi. Dia tidak bermain untuk uang, tidak untuk popularitas. Dia bermain karena dia mencintai sepak bola. Kazu tidak melawan-lawan, dia melawan waktu. Dan dia masih menang saat banyak pemain 30-an sudah menyerah. Saat banyak anak muda baru gagal sekali, langsung berhenti. Seorang pria 58 tahun justru baru mulai babak baru. Kalau King Kazu tidak menyerah pada mimpinya, apa alasan kita untuk menyerah? Sepak bola bukan tentang umur, sepak bola tentang hati. Dan selama King Kazu masih bernafas, dia akan terus bermain. Respect, legenda. Bayangkan, baru musim pertama di Bundesliga, langsung jadi pemain inti, tak tergantikan, cetak gol, bikin clean sheet, dan disorot langsung oleh media Jerman. Dan yang lebih gila lagi, dia berasal dari Indonesia. Inilah cerita Kevin Dix Back Asia yang sekarang sedang membuat Bundesliga gempar. Kevin Dix datang ke Borussia Mönchengladbach sebagai pemain baru, tidak ada status bintang, tidak ada karpet merah. Tapi hanya dalam beberapa bulan, dia menjelma menjadi bek utama yang hampir tak pernah tergeser. Statistiknya
luar biasa. 15 penampilan Bundesliga, 14 kali starter, 2 gol sebagai center back, 5 clean sheet. 1 kali masuk Team of the Week Bundesliga. Untuk ukuran pemain Asia, ini bukan prestasi biasa. Ini level elit dari seluruh pemain Asia di Bundesliga musim ini. Ritsudo 15 laga, 4 gol. Kevin Dix 15 laga, 2 gol sebagai Civic. Seorang bek tengah, statistik golnya hanya kalah dari winger utama Frankfurt. Ini bukan cuma impresif, ini mengubah cara Eropa memandang pemain Asia. Bukan cuma soal gol, Kevin Dix memberi Gladbach ketenangan. Organisasi, lini belakang, kepemimpinan, build up dari belakang, dan yang paling krusial, dia nyaris selalu dimainkan sejak menit pertama. Pelatih Gladbach sudah menjadikannya pondasi pertahanan. Hal yang bikin cerita ini semakin kuat. Media sosial resmi Gladbach dan Bundesliga berulang kali menyoroti Kevin Dix karena ia membawa Indonesia ke jantung Eropa. Nama Indonesia muncul di Bundesliga. Bendera merah putih ikut berkibar di Jerman. Bukan lewat promosi, tapi lewat performa dengan Kevin Dix di level ini. Pengalaman top Eropa. Mental elite. Kualitas bertahan kelas Bundesliga. Timnas Indonesia punya back dengan standar yang tidak dimiliki Asia Tenggara. Dan Kevin Dix belum mencapai puncaknya. Kevin Dix bukan sekadar pemain Indonesia di Eropa. Dia sedang menjadi standar baru. Bagaimana pemain Asia seharusnya bersaing di Bundesliga. Dan jika ini baru musim pertamanya, bayangkan apa yang akan terjadi di musim-musim berikutnya.